Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-faslu tsani fi dzikril ayyi allati fiha auradul laili wan nahar. Pasal yang kedua menjelaskan tentang beberapa ayat yang di dalamnya menjelaskan tentang wirid. Wirid itu amalan ya yang diulang-ulang pada saat malam maupun pada siang hari. Tentunya ada anjuran atau ada ayat yang memberikan penegasan terkait dengan amalan atau wirid apa saja yang sebaiknya kita lakukan pada saat malam maupun pada saat siang hari. Karena sekali lagi, itu kalau saya memahaminya itu cara atau manajemen Allah ya, memanage terhadap waktu agar supaya hambanya ini terus melakukan terbaik dalam setiap waktu, setiap saat. Ya. Karena kemuliaan itu oleh Allah diberikan yang seperti saya jelaskan itu, ada yang menempel pada waktu, ada kemuliaan itu yang menempel pada tempat. Nah, pada beberapa siklus atau peredaran perubahan waktu dalam setiap saat yang kita lalui dalam kehidupan ini, Allah memberikan momentum-momentum tertentu, memberikan saat-saat tertentu yang di situ mempunyai nilai, mempunyai keutamaan yang berbeda dengan satu waktu dengan waktu yang lain. Jadi ada perbedaan, ada keutamaan yang berbeda. Sehingga orang akan terjadi progres, gitu kan? Dengan adanya penekanan terkait dengan keutamaan pada waktu-waktu tertentu, kita dimotivasi ya, didorong untuk terus melakukan kebaikan, melakukan yang terbaik dalam setiap waktu. Jadi posisinya tidak dalam posisi yang pasif, yang stagnan, yang mandek gitu tidak, tapi pemberian keutamaan pada waktu-waktu tertentu dalam setiap perputaran waktu yang kita lalui ini adalah bagian dari cara Allah. Saya katakan manajemen Allah untuk membangun motivasi, untuk membangun inovasi ya, memperkuat inovasi dalam kehidupan kita ini. Ini contohnya ayat-ayatnya. Nanti doa-doanya apa saja pada saat ini, ada pagi itu apa, siang itu apa yang dianjurkan, itu ada masing-masing doa itu. Sesungguhnya semua sama, doa apapun itu sama. Tetapi ada yang diberikan penekanan ya, yang lebih diutamakan pada saat-saat tertentu dengan doa-doa tertentu. Wallahu ta'ala wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Itu ya. Wa huwa ta'ala iku alladzi dzat ja'ala yang menjadikan sapa alladzi al-laila ing waktu malam wan nahara lan waktu siang jadikan khilfatan ing perputaran, pergantian. Liman kuti wong arada kang menghendaki sapa man ayyadzakkara yen to eling zikir sapa man. Au arada utawa menghendaki sapa man syukuran ing syukur. Jadi sesungguhnya khilfah, perputaran waktu itu adalah momen saat di mana Allah memberikan ruang atau waktu yang pada hambanya untuk terus melakukan zikir dan syukur. Dalam surat Al-Furqan, wa qala lan dawu sapa jalla sanahu innalaka fin nahari sabkhan tawila. Innalaka sesungguhnya laka iku keduwe sira, ini kitabnya Muhammad. Fin nahari ing dalam waktu siang hari sabkhan ada saat kita bertasbih tawilan kang panjang. Ini Allah menyebutnya fin nahari sabkhan tawila. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wa qala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa dzkur isma rabbika bukratan wa asil. Jadi menyebut waktu ya. Ketika Allah merintahkan zikir itu
ada waktu yang disertakan. Wadhkur lan dzikira sapa sira, dzikir itu artinya menyebut. Menyebut kamu isma rabbika bukratan ing dalam waktu pagi, wasilan ing dalam waktu sore. Wa minal laili fasjud lahu. Wasabbihu lailan tawila. Wasabbih lan membaca tasbih sapa sira ing Allah, lailan ing dalam malam tawilan kang panjang yang dawa. Qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams. Nah, ini bahkan lebih spesial, lebih khusus ya, spesifik maksud saya. Penyebutan qabla tulu'i syams, sebelum munculnya fajar, Allah menganjurkan sabbih bihamdi rabbika. Wa qabla al-ghurub, sebelum tenggelamnya matahari. Wa minal laili fasabbihu, wa minal laili dalam waktu malam fasabbih, maka bertasbihlah sapa sira ing Allah, wa adbar sujud, dan setelahnya adbar itu setelahnya melakukan sujud di dalam salat. Wa qala lan dawu sapa Allah taala wasabbih bihamdi rabbika khina taqumu nalikane ngadeg sapa sira. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, lan setelah idbar itu mungkurnya an-nujumu bintang-bintang. Wa qala ta'ala inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Nasyi'atal laili tengah malam. Asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Lebih tegaknya apa yang diucapkan. Wa qala ta'ala min ana'il laili fasabbih. Ana itu tengah malam. Jadi memang ada waktu-waktu yang secara spesial itu diberikan penekanan yang sangat punya nilai kemuliaan yang sangat besar. Wa atrafan nahari la'allaka tardo. La'allaka supaya ana sapa sira iku tardo mendapatkan ridha sapa sira. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan qa'iman wa qa'iman yahdharul akhirah wajhu rahmata rabbih kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi Allah menyebutkan amman huwa iku qanitun ana al-laili ing dalem. Qanit itu artinya bertakwa, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Sajidan halis sujud wa qa'iman lan jumeneng melakukan salat. Yahdharu al-akhirah, mereka senantiasa mengkhawatirkan tentang kehidupan di akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan mereka terus berharap, beroptimisme mendapatkan rahmat Gusti Allah. Penekanannya kul, katakan wahai Muhammad, hal yastawi, apakah sama sapa alladzina ya'lamuna yang padha berilmu sapa alladzina walladzina la ya'lamun. Konteksnya dalam ayat ini surat Az-Zumar ayat 90 ini Allah di ujungnya menyebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Artinya, ketika Allah sebelumnya menyebutkan tentang betapa perilaku orang yang baik pada malam hari itu, qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, itu oleh Allah diberikan penekanan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi orang yang berilmu itu cirinya adalah dia punya qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhir. Jadi wong sing duweni ilmu iku sakjane dia akan mempunyai motivasi, ya, dorongan untuk pada malam hari itu bangun sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Wa qala azza ismuhu walladzina yabituna rabbihim sujjatan wa qiyaman. Allah menyebutkan tetap ada waktu, ya, walladzina yabituna li rabbihim. Yabituna itu bermalam, semalaman. Li rabbihim sujjatan, hali dalam keadaan sujud, wa qiyaman. Wa qala lan dawu sapa Allah Subhanahu wa taala kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah itu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka malam hari itu sangat sedikit sekali tidurnya. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu suhur mereka sahur, saat-saat sahur, hum
yastaghfirun. Ya, itu gambaran itu. Itu orang-orang yang dipilih, yang diistimewakan oleh Allah. Nah, orang-orang standar itu ya tangi bengi itu, tapi yang nguyudok tadi itu ya. Nguyudok itu standar ya. Tidak apa sih ya dapat surga, tapi surganya standar. Surga kelas apa itu? Ekonomi ya. Lu melaku dewi. Saya yang dorong itu kekuatan dalam. Itu orang-orang yang terpilih. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi kalau kita ingin punya keistimewaan ya ini pilihan-pilihan khusus gitu ya, pilihan-pilihan khusus. Tapi kalau kita neriman, ya wis aku tak ngene ae ya turu wae bengi gak apa-apa gitu ya. Tetap ada sesuatu yang berbeda. Wong nek nglakoni amaliyah itu dengan standar yang pada umumnya ya itu standar pada umumnya. Ya kayak wong nandur lah gitu hitungan ya. Nanduri biasa-biasa ya panennya biasa-biasa. Nah, nanduri tenanan ya dia akan dapat hasil yang lebih tenanan, lebih bagus itu. Itu maksudnya itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, malam hari itu sakjane kanggo ndongakno anak iku wapi. Itu tadi. Artinya untuk mendoakan keluarga, mendoakan bengi itu. Ya, nek iso meskipun tidak lama-lama ya pokoknya tangi, kemudian ibadah sholat, ibadah sholat, cukupnya tidur lagi biar paginya ngulang gak ngantuk gitu ya. Ngulang gak ngantuk. Makanya kalau kiai itu tidak boleh terikat oleh sebuah sistem ngajar yang terikat oleh waktu secara permanen gitu ya. Karena dia harus membagi waktunya pada saat-saat yang orang lain tidak melakukan itu. Jadi memang tugasnya dewi-dewi. Gitu. Dulu ketika saya jadi kepala sekolah, saya sampaikan kepada guru-guru yang cek nom-nom itu, saya tidak akan ngatur kiai, nggak akan apa istilahnya, mengatur atau membuat banyak tugas-tugas atau aturan pada kiai, karena kiai itu punya caranya sendiri untuk mengajar itu. Itu tadi, terutama pada malam hari, mereka pasti lebih banyak melek untuk ndongakno murid gitu ya. Tapi nek sing nom-nom, ojo kok ngaku bergaya kiai gitu ya. Ya bengi yo kudu sing tenanan gitu maksudnya. Itu tadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Di gampangane ono waktu yang oleh Gusti Allah itu diberikan nilai yang lebih gitu dalam sebuah ibadah. Ada momentumnya. Jadi bukan hanya pada aspek fadilah keutamaan dalam beramal loh ya. Kalau dalam istilah ilmu kedokteran, itu setiap waktu itu sesungguhnya ada pergerakan dalam tubuh kita ini yang memaksimalkan fungsi-fungsi tertentu itu ada jam-jamnya. Orang yang suka tidur begadang malam hari, maka dia akan kehilangan momentum untuk melakukan perbaikan posisi dirinya, karena posisi diri itu akan dilakukan reservisnya itu ya, diservis kembali, ditoto lagi itu ketika pada jam 11. Jam 11 bengi itu sesungguhnya posisi fungsi-fungsi dalam tubuh kita itu melakukan proses perbaikan terhadap hal-hal yang kita gunakan dalam setiap hari itu. Apa karena faktor makanan, karena kelelahan kerja, macam-macam. Kalau dia melampaui itu kok sering tidur, melampaui itu dan lalu tidak tidur, itu tidak bekerja. Akibatnya awake gampang legrek gitu. Gampang rusak karena tidak ada fungsi yang melakukan kembali detoksinasinya atau apa gitu pada malam hari. Hari ini gitu, itu kata dokternya. Jadi ada waktu-waktu momen tertentu yang di situ memang maksimal gitu ya. Itu maksimal. Ya, itu gambarannya Gusti Allah begitu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini ya. Paling gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri, salat al-fajr,
Salat menjelang subuh itu kana masyhudan. Masyhudan itu artinya disaksikan. Sesuatu yang betul-betul disaksikan oleh Gusti Allah. Kana masyhudan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, ini anjuran-anjuran untuk melakukan ibadah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ini Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu tahajud itu wajib lah ya. Jadi bagi Nabi tahajud itu punya hukum khusus, khususiat. Nabi tahajud itu wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Wa qala lan dawu sapa Allah aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiati. Dzalika dzikra lidzakirin. Wa aqimis sholata tarafain nahari, kedua ujungnya siang. Kedua ujungnya hari. Apa ujung hari? Kalau pagi berarti apa? Subuh. Kalau ujung malamnya, ujung sorenya apa? Salat apa? Asar. Asar ya. Ujung sorenya namanya apa? Salat asar. Itu namanya tarafain nahar. Wa zulafam minal lail, itu adalah maghrib dan isya. Ya. Jadi ada subuh, lalu ada zuhur, ada asar, itu namanya aqimis sholat tarafain nahar. Lakukan sholat di antara dua ujung siang. Sehingga waktu sholat itu 5 kali. Sebab dulu ada pendapat ya, Pondok Urwatil Wusko itu yang Bulurjo itu mengatakan sholat itu sehari semalam itu waktunya 3 kali. Bukan 5 kali gitu ya. Artinya boleh dijamak terus-terusan. Ya. Tapi ayat ini kan tidak. Wa aqimus sholata, kapan itu? Torofain nahar. Antara dua ujung itu lakukan sholat. Sholat apa? Subuh, zuhur, dan apa? Asar. Terus wazulafa minal lail itu adalah maghrib dan isya. Maghrib dan apa? Isya. Kenapa? Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi cara Allah untuk memberikan pengampunan begitu. Apa yang Anda lakukan, perbuatan dosa, perbuatan yang tidak baik pada pagi hari atau siang hari itu akan dihapuskan dengan sholatmu ketika sore hari itu. Jadi ya. Jadi ada saat yang mendelet dosa, saat pembersihan dosa itu ada. Jadi detoksinasi terhadap tubuh melalui satu sistem yang ada secara otomatis dalam tubuh itu ada, lalu detoksinasi yang terkait dengan dosa dan perbuatan itu juga ada. Tadi ini, apa tadi? Innal hasanati yudhibanas sayyiat. Jadi orang menghilangkan dosa itu tidak hanya dengan cara beristighfar. Paham ya? Tapi cara yang lain adalah lakukan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu bisa menghapuskan. Yudhibna itu menghilangkan as-sayyiat. Jadi kalau ngelakoni barang sing gak genah, melakukan perbuatan atau amal yang luar dari agama, ya segera lakukan kebaikan. Kebaikan itulah yudhibinas sayyiat tadi. Wa qala dawu sapa Allah Subhanahu wa taala fasubhanallah. Maka maha suci Allah hina tumsun, mentasbihkan kepada Allah hina tumsun nalikane bersore-sore sira kabeh pada sore hari, wa hina tusbihun lan dalam waktu nalikane subuh sira kabeh. Walahu lan iku tetep kuti Allah alhamdu ta segala puji fis samawati wal ardi wa asyiyan lan ing dalam waktu sore hari, wa khina tudhirun lan nalikane wis padha jelas, saat sudah jelas, artinya kabeh wis terang benderang waktunya titik. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang persoalan waktu. Jadi kayak memang ada schedule gitu ya. Terus kita melakukan progres gitu. Jadi dari semangat yang terkandung dalam ayat tadi ini, ada progres yang terus dilakukan dalam schedule perjalanan waktu itu ya, cycle-nya, perjalanan waktu itu, agar supaya waktu itu terus punya nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat-ayat yang menjelaskan. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan.
nanti baru amalannya apa, gitu ya. Dan itu adalah keutamaan dari masing-masing waktu yang harus kita manfaatkan untuk terus berzikir dan bertasbih kepada Allah. Oke, silakan. Itu, ceritanya. Ya. Nah. Hmm. Berkaitan dengan pendekatan. Iya. Apakah lirik dimaksudkan untuk tujuan tertentu itu memang diperbolehkan atau seperti apa? Terus nomor halinku untuk membuat kita tahu diri kita sendiri dalam arti kata sendiri sebelumnya sampaikan untuk mengenal diri kita dan tujuan kita, terus tugas kita masing-masing itu kita mantap, oh tugas saya seorang kiai, oh tugas saya sebenarnya di bumi ini adalah setiap manusia kan berbeda-beda. Nah itu untuk mencari dan memantapkan itu, oh ternyata tugas saya bagian di sini itu tugas ini. Iya, yang kedua ya, saya jawab dulu. Tugas itu sama semua orang, adalah tugasnya liya'buduni. Pertama adalah sebagai menungso, manusia ini diciptakan tugas pertama adalah sebagai liya'buduni Abdullah. Terus menjadikan diri kita ini menjadi hamba-Nya Allah. Yang kedua sebagai khalifatullah itu sama. Status itu tidak lalu kemudian menjadikan kita harus melakukan pengotakan atau membeda-bedakan antara tugas apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau berkaitan dengan profesi, berkaitan dengan status sosial, jabatan, itu bentuk pilihannya ada semua sudah. Kalau kita sebagai rakyat, karena status kita ini banyak ya. Menungso ini karena statusnya tidak tunggal ya, tapi bisa ganda, bisa banyak, majemuk lah, gampang, banyak. Ya kita ini sebagai ayah, ya sebagai anak, karena kita punya bapak, sebagai saudara, karena kita punya saudara, sebagai kiai, karena kita punya murid, gitu ya. Sebagai tetangga, karena kita punya tetangga, sebagai macam, sebagai itu akan tergantung pada kita ini menempel pada apa, sedang berinteraksi atau berhubungan dengan apa. Sebagai seorang hamba kepada Allah. Tapi semua status-status sosial yang disandang dalam kehidupan maksudnya, itu tidak boleh melepaskan diri kita sebagai Abdullah tadi. Sebagai seorang ayah ya, ayah yang senantiasa mengabdikan dirinya melalui keayahannya tadi ini, mengabdikan diri kepada Allah. Sebagai seorang ibu, dia akan menjadi hamba Allah melalui tugas-tugas keibuannya tadi. Maka agama memberikan panduan. Kalau kamu sebagai bapak, tugas begini. Sebagai ibu itu ini. Sebagai seorang yang punya ilmu, yang disebut ahli agama itu ini. Itu ya Mas ya. Tapi bagi orang yang baik adalah menjadikan semua status itu menuju pada Abdullah tadi itu. Ketika kita diberikan kekayaan, kita menyandang status sebagai orang kaya. Orang kaya itu status. Ketika kita tidak diberikan uang, secara rezeki kita ini diberikan kesulitan, lalu kemudian kata orang statusnya namanya miskin. Miskin itu pun ada caranya bagaimana tetap menjadi Abdullah. Melalui kemiskinan itu. Gitu ya. Allah menyediakan itu. Ya mulai dari sabar, mulai dari lalu kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya. Ada porsi dan ada caranya. Makanya yang kita pegang pertama kali, siapapun kita ini adalah sebagai apa? Abdullah. Sebagai apa? Abdullah. Sebagai khalifatullah. Ada tugas-tugas mandataris tadi. Kalau saya katakan kemarin, Abdullah itu membutuhkan kesolehan. Untuk bisa melakukan fungsi Abdullah itu, diri kita ini untuk dari Allah itu udah jadi orang yang soleh. Soleh itu standarnya adalah orang yang bisa memenuhi kewajiban pada Allah, kewajiban kepada manusia. Itu soleh. Ngomong itu jenisnya solihah. Ya, apa standar soleh? Orang yang bisa memenuhi kewajiban kepada siapa? Kepada Tuhannya, kepada Allah, dan memenuhi kewajiban kepada apa? Sesama
manusia. Bahasa Arabnya, kata ulama itu, al-qaim bi hukukillah wa hukukin nas. Soleh ini modal untuk menjadi Abdullah. Menjadi khalifatullah tidak cukup soleh, tapi namanya muslih. Muslih itu kebaikan yang sudah harus ditularkan. Ya. Kalau sholat tadi itu pasif untuk dirinya. Orang yang mau Quran itu sholihun, yang sergap mau Quran, sergap wiritan itu sholih. Ya. Sergap sholat duha itu sholih, sergap tahajud itu sholih. Dia belum muslih. Tapi kalau dia kesolehannya lalu menggerakkan dia untuk melakukan proses perbaikan, ya, proses apa? Melakukan mereformasi, melakukan dakwah, melakukan tabligh, mengajar, apa saja, mengatur kebaikan. Kebaikannya ketika sudah dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun kehidupan, itu namanya muslih. Apa namanya? Muslih. Kalimatnya aslaha. Aslaha itu ngapi'i, fahuwa muslihun. Tapi kalau solihun itu soluha, fahuwa solihun. Nah, muslih ini yang jadi modalnya khalifatullah tadi. Tadi ya, muslih itu yang menjadi modalnya apa? Khalifatullah, itu gandeng. Soleh saja, orang itu belum cukup. Ya. Karena dia punya fungsi apa? Khalifatullah. Punya fungsi apa? Khalifatullah. Untuk bisa melakukan fungsi khalifah, khalifah itu saya menerjemahkan mandataris. Yang diberi mandat. Yang diberi mandat itu bukan makhluk selain manusia, tapi hanya manusia. Malaikat tidak diberi mandat itu, paham ya? Setan tidak diberi mandat itu, jin tidak diberi mandat itu. Yang diberi mandat itu adalah menungso. Binatang tidak diberi mandat itu. Yang diberi mandataris sebagai Ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah Adam dan anak turunnya Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa? Fil ardi khalifah. Dibutuhkan apa untuk menjadi khalifah itu? Muslih. Salihun yang muslihun. Ya. Sehingga pada posisi status sosial apapun, bergeraknya itu ke sana. Gitu. Makanya Allah memberikan apa nilai kebaikan itu ada pada apa saja, pada siapa saja, ya, apa saja bisa jadi kebaikan, ya, sehingga untuk bisa menjadi orang baik itu tidak harus kita ini punya uang saja, tidak, paham ya, tidak harus kita ini menjadi kiai, tidak harus menjadi ustadz juga tidak, ya jadi apa saja karena memang orang ini diberikan profesi, potensi, fungsi secara sosial itu macam-macam. Tapi fungsi sebagai seorang manusia dari Allah itu sama. Khalifatullah fil ardi. Jadi kalau kita menjadi petani, ya jadilah petani yang tetap menjadikan pertanian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita menjadi seorang pedagang, ya pedagangnya yang tetap menjadi cara atau media kita menjadi Abdullah maupun menjadi apa? Khalifatullah. Jadi dalam status apapun ketika kita hidup ini, karena sekali lagi status itu bisa banyak hal ya, bisa banyak, bisa ganda. Gitu. Makanya di setiap status itu punya anjuran-anjuran itu. Yang ini pedoman itu ini ada tinggi. Yang penting itu jadi kebaikan, gitu ya, jadi kebaikan. Kemudian yang pertama tadi pertanyaannya tentang wirid. Boleh enggak kita wiritan dengan maksud tertentu? Boleh, enggak apa-apa. Memang anjurannya dalam wirid nanti itu ada, boleh ya. Jadi kita melakukan wirid tertentu, memang setiap kali Allah itu kadang juga memberikan apa istilahnya, catatannya atau memberikan secara khusus bahwa bacaan ini fungsinya adalah untuk ini. Bacaan ini fungsinya adalah ini. Nabi juga begitu. Ya. Cuman kalau itu yang melakukan orang yang punya status dubes, tahu dubes? Dukun besar. Nah, kalau statusnya itu dukun, biasanya
orientasi dan khususnya itu lalu dikapitalisasi ya, di gede-gede no gitu, seakan-akan hanya itu yang untuk jadi itu ya, itu yang tidak boleh. Jadi bacaan itu bagian dari sekian pilihan untuk kita mengurai persoalan atau problem kehidupan. Bacaan ya. Bacaan. Wirid itu juga begitu. Intinya wirid itu menjadikan kita itu tenang. Kebaikan ibadah itu menjadikan kita ini jauh lebih damai. Jadi begini, kedamaian yang ada dalam batin ini tidak bisa diwujudkan dengan perangkat yang bersifat material, fisikal. Dia punya cara sendiri. Di antaranya adalah kebaikan, wirid, ibadah, ilmu. Itu yang menjadikan kita bisa menjadi damai secara batin. Nah, orang yang damai itu jauh lebih solutif atas sebuah problem kehidupan. Ya, orang yang tidak bisa menyelesaikan hidup itu kan hidupnya karena memang belum selesai dulu, artinya belum damai gitu ya, belum damai. Makanya kalau kita ini ingin mengendalikan dan ingin menyelesaikan problem hidup yang terus bisa terjadi dalam kehidupan, yang harus kita perkuat terus itu adalah batin kita dengan mendekat, dengan terus wirid kepada Allah. Dan pada saat ketika terjadi sesuatu guncangan, ya, sesuatu ujian, ada turbulasi dalam kehidupan kita ini, tiba-tiba lalu terjadi yang harus kita, maka di tengah ujian guncangan itu kita tetap punya ketenangan untuk menyelesaikan. Anda bisa bayangkan ya, kalau ada seorang supir dia tidak punya ketenangan mengendalikan di tengah, apalagi pilot ya, maka potensi itu berbahaya sekali. Kita ini mempiloti diri kita sendiri. Ya, boleh wirid dengan tujuan tertentu itu boleh. Tujuan itu kan permohonan sesungguhnya ya. Ya Allah, maca waqiah muga-muga kayak gampang rezekine, tandurane sapi, ya enggak apa-apa. Tapi tetap macane karena Allah. Terus lalu dikasih permintaan. Permintaan itu doanya tadi. Apa? Kelihatannya ada kegelisahan Ustaz Sahid ini. Lewat Suramadu jadi kan. Sudah, ayo Mas. Nah, ada. Iya. Ya. Wudu. Maksudnya apa? Kanan kiri, kanan kiri? Kayak baris berbaris ya. Gimana? Caranya ya? Bergantian. Jadi gini ya, membasuh itu 3 kali. Salasan istilahnya. Ya langsung. Basuh 3 kali ya. Ini 3 kali. Satu sisi, kene, balik dari mana. Ya. Jadi wa taharatu salasan. Khusus untuk ini ya. Kalau wajah itu tidak salasan karena nggak ada hitungannya. Yang penting meratakannya. Tidak disunahkan kita mengulang-ulang basuhan muka ini 3 kali. Tapi yang anggota yang terpisah ini, yang 2 pasang ini yang memang dianjurkan untuk dibasuh berapa kali? 3 kali. Salasan itu sekaligus langsung. 1, basuhan pertama itu wajib. Yang izalatul hadas, raf'il hadas ya istilahnya. Yang raf'il hadas itu yang basuhan pertama. Maka yang menjadikan mustakmal itu adalah bekas basuhan pertama. Ya. Jadi banyu mustakmal itu banyu yang tidak boleh dipakai untuk membasuh lagi, untuk toharoh. Namanya wudu ya. Itu apa? Jadi, nah rumusnya banyu mustakmal itu banyu yang dipakai untuk melakukan apa? Ibadah fardu. Sesuci fardu. Yang berarti yang basuhan pertama berapa? Yang pertama. Sehingga logikanya basuhan kedua ini tidak menjadikan mustakmal.
Ya, basuhan ketiga tidak mustakmal. Jadi pertama ini wajib, kedua itu sunnah, ketiga itu sunnah. Keempat sudah makruh. Ya, ya kalau makruh basuhannya ya sama saja. Aslinya tetesannya ya orang mustakmal gitu loh. Ya wong sing sunnah aja tidak. Karena yang izalah, yang raf'il hadas itu yang basuhan apa? Pertama. Basuhan kedua jadi posisi sudah suci. Tapi tetap disunahkan dalam rangka untuk menyempurnakan. Jadi selesaikan ya. 1, 2, 3. Ini juga begitu. Ini 1, 2, 3. Yang telu. Orang bergantian kira-kira gitu. Jadi yang menghilangkan hadas itu apa? Kalau istilah hadas itu raf'il hadas. Kalau najis izalatun najasah. Itu beda istilah ya. Najis itu namanya apa? Izalah. Karena fisik ya. Najis itu fisik. Ada bendanya, ada baunya, itu loh fisik. Tapi kalau hadas itu kan gak ketok. Kita nih yang punya wudhu dengan yang tidak itu kan podo wajahe. Orang kok terus sing duwe apa? Duwe wudhu wajahe luwe ketok celing gitu, ketok kinclong ya enggak. Sing mari ngentut terus wajahe murat-marit ya ora gitu. Podo wae. Tapi nek telek itu kan ono barange, ono ambune gitu ya. Di bau ada baunya. Jadi makanya sifat dari najis itu ada ta'muhu, ada launuhu, ada rihuhu. Itu yang harus dihilangkan. Rasa, bau, warna. Gak mampu, tapi kamu dilat kok kecut ya, telek itu berarti. Jangan petis saya gitu ya, telek PT itu ya. Jadi najis itu cirinya ada itu. Kaizal. Bisa. Bifa'ana bi barakatihi.